Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Diniati, Media Iswara dari Pusdiklat Kemenristek BRIN, dan senang sekali pada kesempatan ini saya akan sharing knowledge tentang strategi pembelajaran etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Dalam pelatihan kepemimpinan pengawas terdapat 4 agenda, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan pelayanan, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan. Materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila merupakan bagian dari agenda pertama pelatihan dan disampaikan dalam durasi 12 jam pelajaran. Hasil yang diharapkan setelah peserta mengikuti pembelajaran ini adalah peserta mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Adapun strategi pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi ini adalah ceramah interaktif, pemutaran video, brainstorming, explore values dan figur, diskusi kelompok, bedah kasus, konsep ethical triangle, dan explore hasil diskusi. Adapun materi pokok yang pertama adalah bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, dan indikator keberhasilannya adalah peserta memahami sejarah kemerdekaan, semboyan, dan konsepsi strategis negara dalam konteks ASN, semboyan negara, dan konsepsi strategis nasional. Untuk metode yang digunakan adalah fasilitator memberikan ceramah secara interaktif, dilanjutkan dengan pemutaran video tentang amtenar, dan dilanjutkan dengan brainstorming tentang video yang telah ditonton dan mengaitkannya dengan materi yang telah dibahas. Materi pokok yang kedua adalah nilai-nilai dasar dan keteladanan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Indikator keberhasilannya adalah peserta memahami nilai-nilai dasar negara, teladan bela negara dari sejarah kemerdekaan Indonesia dalam konteks ASN. Materi ini disampaikan dengan metode ceramah interaktif oleh fasilitator, pemutaran video tentang pahlawan, curah pendapat, dan dilanjutkan dengan mengeksplor nilai-nilai kepahlawanan sekaligus mengenal lebih jauh pahlawan nasional Indonesia. Materi pokok selanjutnya adalah tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Indikator keberhasilannya adalah peserta mampu memahami visi dan tujuan negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, jiwa serta semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini disampaikan dengan ceramah interaktif oleh fasilitator, kemudian membedah kasus-kasus terkait, dilanjut dengan curah pendapat, diskusi kelompok, dan presentasi. Materi pokok yang keempat adalah konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas, dan fungsi ASN. Adapun indikator keberhasilannya adalah peserta memahami relevansi dan urgensi etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas, dan fungsi ASN. Pada materi ini disampaikan dengan ceramah interaktif oleh fasilitator. Untuk menjelaskan keterkaitan etika, akuntabilitas, dan integritas, digunakan konsep ethical triangle. Konsep ini membagi etika dalam 3 dimensi berdasarkan filosofinya, yaitu dimensi modalitas, tujuan, dan tindakan. Selanjutnya, peserta diminta untuk berdiskusi kelompok tentang keterkaitan etika, akuntabilitas, dan integritas. Materi pokok yang terakhir adalah penerapan etika jabatan pemerintah dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik.
Indikator keberhasilannya adalah peserta memahami penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif oleh fasilitator, dilanjut dengan diskusi kelompok, dan eksplor hasil diskusi kelompok dengan kelompok lainnya. Di bagian penutup, fasilitator dan peserta merangkum atau menyimpulkan materi pembelajaran secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan latihan dengan metode snowball throwing, serta fasilitator melakukan evaluasi kualitatif dengan menilai keaktifan peserta dalam diskusi dan klarifikasi jawaban. Demikian strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.